Kembali lagi bersama dengan saya Elia Maren di program 3 Hari Channel. Nah, berhubung saat ini lagi marak dan menguap pemberitaan tentang peperangan antara Israel dan juga Iran, kemudian ini dihubungkan dengan keadaan akhir zaman yang ada di dunia ini. Apakah memang hal itu benar-benar tanda akhir zaman? Betul sekali. Tetapi perlu kita mengetahui kita sedang hidup di masa apa dan seperti apakah kita menurut perspektif eskatologi Alkitab. Oleh karena itu sekarang kita akan belajar tentang peta zaman menurut kitab suci. Nah, di sini saya telah menyediakan peta zaman. Yang pertama ada masa penciptaan yang pertama. Dimulai dengan Kejadian 1:1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, di zaman penciptaan yang pertama adalah Allah menjadikan segala sesuatu untuk manusia. Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah menciptakan bumi ini untuk manusia. Makanya dalam ayat 26 dikatakan 26 dan 28 ya. Tuhan berkata apa? Beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Dan bertambah banyaklah, penuhkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi pada masa penciptaan, Allah menciptakan apapun yang ada di bumi ini untuk manusia. Tapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka Tuhan memberi aturan untuk membatasi manusia itu tetap teratur di dalam keberdosaannya, maka memasuki masa Taurat dan para nabi. Dan kemudian di zaman Taurat dan para nabi ini, sampai hari ini mereka mewariskan dua hal, yaitu kitab Taurat, 5 kitab Musa, atau yang disebut dengan Pentateuch, dan juga kitab para nabi atau Nefim yang kita sebut dengan perjanjian lama. Dalam hal ini Yesaya, Yeremia, Amos, Obadya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian, setelah genap waktunya, datanglah Mesias pada kedatangan yang pertama. Di kedatangan yang pertama ini, dibuka dengan Ibrani 1 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Berarti dulu, Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan para nabi, maka sekarang, pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Dikatakan pada zaman akhir ini, berarti kalau pada zaman akhir ini adalah ketika kedatangan Kristus yang pertama. Jadi ketika Tuhan Yesus datang pada kedatangan yang pertama, itulah zaman akhir. Dan kita sedang hidup di zaman akhir. Jadi kedatangan Kristus yang pertama, itu adalah zaman akhir. Dan ketika dia datang pada kedatangan yang pertama, Ia mendirikan gerejanya, Ia mendirikan jemaatnya. Dan ketika Ia terangkat ke surga, Ia meninggalkan satu masa, yaitu kerajaan 1000 tahun atau masa gereja. Nah, banyak orang yang salah menafsirkan atau kurang tepat dalam menafsirkan di dalam pandangan lain tentang kerajaan 1000 tahun. Mereka percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah nanti. Tapi mari kita pelajari bersama di dalam Wahyu yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang ke-6 tentang kerajaan 1000 tahun. Perlu diketahui teman-teman bahwa kerajaan 1000 tahun tidak boleh ditafsirkan dengan makna harafiah. Bahwa kerajaan 1000 tahun betul-betul 1000 tahun lamanya. Menafsir kitab Wahyu, ingat kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik. Kitab yang penuh dengan dan syarat akan makna simbolik. Kalau kita ingin menerjemahkan kitab Wahyu dengan simbol, maka kita tidak boleh menerjemahkan yang lainnya dengan makna yang harafiah. Jadi kerajaan 1000 tahun bukanlah kerajaan betul selama 1000 tahun persis seperti yang kita hitung dalam tahun-tahun yang sekarang. Tapi apa yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun? Kerajaan 1000 tahun di dalam yang disebut dengan pemahaman gematria. Gematria Ibrani. Dalam gematria Ibrani, angka 10 adalah angka yang genap. 10 adalah angka yang genap. Sedangkan 3 adalah angka ilahi, merujuk kepada angka Tritunggal. 3 adalah angka ilahi. Jadi 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 adalah angka kegenapan ilahi. Kalau dikaitkan dengan kerajaan 1000 tahun, artinya kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang genap di dalam waktu yang ilahi. Jadi itu bukan waktu beneran 1000 tahun. Sama seperti 144.000 yang masuk surga di kitab Wahyu, itu bukan 144.000 betulan.
Itu perkalian 12 kali 12 kali 1000. 12 yang pertama mewakili perjanjian lama, 12 yang kedua mewakili perjanjian baru yang diwakili 12-nya Rasul Kristus, dan 1000 adalah kegenapan waktu ilahi. Jadi 144.000 itu bukan dimaknai secara harafiah. Demikian juga kerajaan 1000 tahun itu bukan kerajaan benar-benar 1000 tahun seperti yang dipahami oleh banyak orang, tapi itu adalah kerajaan di dalam waktu kegenapan ilahi. Berapa lama waktunya tidak tahu, tapi yang pasti itu terjadi mulai dari kedatangan Kristus yang pertama sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua. Jadi apakah kita sedang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun? Iya, kita sedang hidup di dalam masa kerajaan 1000 tahun saat ini. Ada orang-orang yang berkata, kalau kita sekarang sedang hidup dalam kerajaan 1000 tahun, bagaimana dengan Wahyu 20 bahwa iblis sudah diikat? Kalau begitu, mari kita pelajari apa maksud bahwa iblis diikat. Kita baca mulai dari Wahyu yang ke-20. Wahyu yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-6 tentang kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Nah, kalau 1000 tahun mau ditafsirkan secara harafiah, apakah rantai ini juga mau dipahami secara harafiah? Tentu tidak. Jadi rantai di sini adalah simbol saja yang menyingkapkan suatu makna dari apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui Rasul Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos ini. Ayat yang kedua, ia menangkap naga, si ular tua itu yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya selama 1000 tahun. Jadi iblis ini diikat selama 1000 tahun. Ya, ia melemparkannya ke dalam jurang maut, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesakkan masa-masa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Artinya apa? Iblis itu diikat selama 1000 tahun dan dikatakan apa? Setelah itu akan dilepaskan untuk sementara waktu. Artinya iblis itu di dalam kerajaan 1000 tahun ini akan diikat, tetapi di akhir masa kerajaan ini dia akan dilepaskan. Nah, apa artinya bahwa iblis ini diikat di dalam masa kerajaan 1000 tahun? Diikat di dalam pemahaman orang Yahudi. Diikat itu artinya dibatasi kuasanya. Nah, iblis itu dibatasi kuasanya selama masa 1000 tahun itu artinya apa? Iblis itu dibatasi dustanya, dibatasi kebohongannya oleh pemberitaan Injil di dalam masa gereja ini. Jadi sekarang iblis itu sedang diikat, yang artinya apa? Dusta iblis itu belum bisa mengalahkan pemberitaan Injil. Yang artinya di dalam masa kerajaan 1000 tahun sekarang ini, iblis sedang dibatasi kuasanya dan tidak dapat berbuat yang lebih kuat daripada pemberitaan Injil itu sendiri. Dan nanti dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 3, setelah kerajaan 1000 tahun ini berakhir, artinya di ujung kerajaan 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan untuk sementara waktu. Itulah yang kita sebut dengan masa tribulasi atau masa penganiayaan. Nah, kita lanjutkan dulu dengan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Siapakah yang kepalanya dipenggal ini? Siapakah mereka yang mati dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun? Itu adalah para martirnya Kristus yang dibangkitkan menurut roh yang terjadi di dalam masa gereja ini. Jadi para martirnya Tuhan Yesus yang mati di zaman 1000 tahun sekarang ini, mereka dibangkitkan secara roh ke Firdaus, dan di sana mereka memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk masa sebelum kedatangannya yang kedua kali. Ayat yang kelima, namun orang-orang mati lainnya tidak hidup kembali sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Jadi kebangkitan pertama itu teman-teman bukan kebangkitan tubuh. Itu adalah kebangkitan roh, yaitu orang yang martir di dalam Kristus dan orang yang mati di dalam Yesus dibangkitkan menurut roh dan dibawa ke Firdaus. Dan mereka di Firdaus saat ini sedang memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk masa sekarang ini. Jadi kebangkitan pertama itu bukan kebangkitan tubuh, itu adalah kebangkitan roh. Kalau mungkin kamu mengada-ngada, ingat dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53 ada juga yang disebut bangkit ketika Yesus bangkit. Apakah itu bangkit di dalam roh, di dalam tubuh? Tidak.
Itu adalah kebangkitan rohani. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apakah ketika Yesus bangkit ada juga orang lain yang bangkit seperti kebangkitan Yesus? Tidak. Karena yang bangkit di dalam tubuh hanyalah Yesus, tetapi yang dimaksudkan di ayat ini, orang lain yang bangkit itu adalah orang-orang perjanjian lama yang dibangkitkan secara roh, yang dibebaskan dari tawanan maut dan dibawa Kristus ke Firdaus. Jadi kebangkitan pertama itu bukan kebangkitan tubuh, tapi itu kebangkitan roh bagi mereka yang dibawa oleh Kristus ke Firdaus yang hidup di dalam masa kerajaan 1000 tahun ini. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun itu bukan nanti, tapi itu sekarang, dan kita sedang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun ini, di mana dusta iblis belum mampu berkuasa yang dihambat oleh pemberitaan Injil. Jadi Injil itu belum mampu dibendung oleh dusta iblis. Tapi nanti di akhir masa kerajaan 1000 tahun ini, mereka akan dilepaskan, yang artinya apa? Pemberitaan Injil akan di-stop, pemberitaan Injil akan dianiaya, dan mereka akan menganiaya orang-orang kudus milik Allah. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, maka kita akan memasuki masa tribulasi. Di akhir masa kerajaan 1000 tahun, di akhir masa gereja ini, akan terjadi masa penganiayaan yang disebut dengan masa tribulasi. Nah, masa penganiayaan ini, apakah orang Kristen ikut mengalami penganiayaan? Beberapa orang mengatakan orang Kristen akan diangkat sebelum penganiayaan. Tapi hal itu tidak tepat. Mengapa? Mari kita lihat sabda Tuhan Yesus mengenai penganiayaan ini dalam Matius 24 ayat 21 sampai 22. Matius 24 ayat 21 dan ayat 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi nanti penganiayaan itu tidak akan pernah terjadi lagi, saking dahsyatnya penganiayaan itu. Lalu ayat yang kedua, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan diselamatkan. Namun, oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus tentang namun, oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, kalau orang pilihan tidak ada di dalam masa tribulasi, mengapa Tuhan Yesus mengatakan oleh karena orang pilihan waktu itu akan dipersingkat? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal demikian? Artinya orang pilihan pun ikut di dalam masa penganiayaan itu. Jadi yang mengatakan orang pilihan itu akan diangkat, kita tidak mengalami aniaya, itu tidak benar seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan karena ada orang pilihanlah di dalam masa aniaya itu, maka waktunya akan dipersingkat. Karena kalau tidak dipersingkat semuanya akan habis. Jadi orang pilihan yang adalah orang-orang pengikut Yesus juga akan mengalami masa aniaya itu. Makanya sebagai orang Kristen, persiapkanlah imanmu dan belajarlah tentang hal ini agar ketika masa aniaya itu tiba kita tidak murtad dan meninggalkan Kristus. Jadi jangan coba menghibur diri dengan mengatakan aku akan bebas dari masa aniaya itu. Tidak. Kalau kita hidup di masa aniaya itu, kita pun akan ikut dalam masa aniaya itu. Ya. Jadi kita pun akan mengalami aniaya itu seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di akhir masa kerajaan 1000 tahun ini, disinilah antikristus itu berkuasa. Dia akan menganiaya orang-orang Kristen. Dia akan menganiaya orang-orang kudus milik Allah. Di sini adalah masa antikristus itu. Nah, berapa lamakah antikristus akan berkuasa? Ada yang mengatakan 3,5 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, dan lain sebagainya. Itu salah. Ya, tidak ada yang tahu berapa lama antikristus itu untuk melakukan kuasanya. 3,5 dan 7 tahun itu pun simbol. 7 itu adalah angkanya Tuhan. Makanya Allah beristirahat pada hari ke-7. Jadi 7 itu angka yang sempurna. 3,5 itu setengah dari waktu dan masa yang sempurna itu. Jadi 3,5 masa, 7 masa itu bukan 3,5 tahun atau 7 tahun. Itu 3,5 masa, artinya 3,5 masa dari masa kesempurnaan ilahi. 7 tahun itu adalah waktu yang sempurna yang penuh dari waktunya ilahi. Ya. Nah, jadi antikristus itu akan berkuasa
sang antikristus ya, sang antikristus itu akan muncul di masa tribulasi ini, di akhir kerajaan 1000 tahun ini, dan akan memulai masa penganiayaan ini. Tapi apakah sekarang itu sudah ada antikristus? Banyak. Sejak zaman kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, antikristus itu sudah ada. Antikristus kecil-kecil. Tapi sang antikristus itu belum ada. Nanti sang antikristus itu akan menyatakan dirinya di akhir masa kerajaan 1000 tahun ini, dan dialah yang akan memulai dan yang melakukan penganiayaan kepada orang Kristen itu. Ya, jadi masa penganiayaan itu terjadi dan akan dialami oleh orang-orang Kristen sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata apa? Waspadalah dan berjaga-jagalah. Nah, setelah masa penganiayaan itu dipimpin oleh antikristus itu, maka Kristus datang pada kedatangan yang kedua. Disinilah Kristus melakukan kedatangan yang kedua. Dan pada kedatangan yang kedua ini, maka terjadilah dua hal. Yang pertama terjadi kebangkitan. Ya, ini adalah peristiwa kebangkitan. Mari kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan ke-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kata Paulus. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Ya, orang-orang mati akan dibangkitkan. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan dirubah. Berarti orang-orang mati dibangkitkan, dan kita yang masih hidup dirubah dalam waktu yang sekejap. Dan ketika orang-orang mati ini dibangkitkan dari kubur, mereka dibuat dalam keadaan yang tidak dapat binasa, maka kita yang masih hidup ketika melihat Tuhan Yesus datang, kita akan diubahkan seketika dan kita menyongsong dia ke angkasa. Maka itulah yang disebut dengan pengangkatan itu. Jadi pengangkatan bukan sebelum antikristus. Pengangkatan itu adalah terjadi pada saat kebangkitan itu terjadi. Ya, jadi ketika kedatangan Kristus yang kedua, orang mati akan dibangkitkan dari kubur, lalu kita yang masih hidup ketika dia datang, kita akan diubahkan seketika lalu menyongsong dia ke angkasa seperti yang dikatakan oleh 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-14 dan 17. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, kalau orang-orang mengatakan kita akan diangkat, kapan kita akan diangkat? Kita akan diangkat sebelum masa penganiayaan. Berarti kita duluan dong daripada kebangkitan. Alkitab berkata bahwa ayat 1 Tesalonika 4 ayat 15, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kita ini nggak akan diangkat baru terjadi kebangkitan, itu salah. Tapi yang mati dulu dibangkitkan, maka pada saat yang sama setelah yang mati semua dibangkitkan, maka kita yang masih hidup ini diubahkan seketika, baru menyongsong dia ke angkasa. Jadi pengangkatan atau rapture itu tidak terjadi sebelum penganiayaan. Itu terjadi setelah dan pada masa kebangkitan itu sendiri. Dan pengangkatan itu tidak dipahami seperti orang-orang yang memahami pengangkatan seperti zaman sekarang yang mengatakan kita akan bebas dari penganiayaan. Tidak. Ayat Alkitab berkata, kita tidak akan mendahului orang mati. Orang mati dulu dibangkitkan, pada masa kedatangan yang kedua, baru kita yang tinggal diam. Pada waktu itu, kita akan menyongsong dia ke angkasa ketika Tuhan mengubahkan kita seketika. Nah, setelah kedatangan yang kedua, baru Kristus melakukan pengadilan dan ia mengadili semuanya. Lalu terjadilah penciptaan kembali. Ya, dalam Matius 19, ayat yang ke-28. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Artinya apa? Penciptaan kembali di sini apa?
Penciptaan kembali di sini adalah pembaharuan, penghakiman. Ya, jadi penciptaan kembali setelah Yesus datang yang kedua, kebangkitan terjadi, lalu kita orang yang masih hidup ini diubahkan seketika lalu menyongsong dia ke angkasa, baru setelah itu terjadilah penciptaan kembali. Yang artinya terjadilah pengadilan yang dahsyat. Nah, setelah pengadilan itu terjadi, semua dihakimi, yang tidak percaya Kristus akan dibinasakan ke neraka, yang percaya Kristus beroleh pendamaian dikumpulkan bersama kawanan dombanya. Baru setelah itu kita masuk ke masa yang kekal, langit bumi baru. Kita baca Wahyu yang ke-21. Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan di dalam masa langit bumi baru itulah, disitulah Kristus akan memerintah, Yerusalem baru akan turun, yaitu orang-orang kudus milik Allah, di langit bumi baru, dan disitulah kita bersama-sama dengan Kristus, anak Allah yang hidup, gambar Allah yang tak kelihatan itu, untuk selama-lamanya. Artinya di langit bumi baru ini, kita kembali kepada keadaan yang semula seperti masa penciptaan, di mana dosa, maut, penderitaan tidak ada lagi. Inilah peta zaman. Nah, apa hubungannya ini semua dengan keadaan Iran dan juga peperangan Iran dengan Israel? Peperangan Iran dan Israel itu adalah masa penggenapan Allah di dalam masa kerajaan 1000 tahun ini. Itu adalah tanda Tuhan Yesus mengatakan kamu akan mendengar deru perang dan lain sebagainya. Kita akan mendengar itu semuanya. Dan itu adalah tanda penggenapan Allah di dalam waktu-waktu ilahi ini. Jadi ada banyak zaman. Yang pertama penciptaan yang pertama, langit dan bumi diciptakan. Masa Taurat dan para nabi, nubuatan tentang Mesias yang akan menyelamatkan. Lalu kemudian kedatangan pertama Mesias itu datang. Lalu kerajaan 1000 tahun, kita sedang di dalam masa kerajaan 1000 tahun, masa gereja. Lalu di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan. Artinya apa? Iblis akan diizinkan menganiaya dan menghambat penginjilan. Itulah masa tribulasi, masa antikristus berkuasa yang akan menganiaya kita. Lalu setelah itu berakhir, Kristus akan datang dan membinasakan antikristus itu. Maka terjadilah dua hal, kebangkitan dan pengangkatan kita. Orang mati dibangkitkan, baru kemudian orang yang masih hidup akan menyusul. Bukan terbalik, orang diangkat dulu baru kebangkitan, itu salah. Tadi 1 Tesalonika 4 ayat 14-17 kita sudah baca, kita tidak akan pernah mendahului yang udah mati. Yang udah mati dulu dibangkitkan, baru kita yang hidup menyongsong mereka ketika Kristus datang. Baru setelah kedatangan kedua itu terjadilah penciptaan kembali, di mana Kristus bersama dengan saksi-saksinya akan mengadili semua dan menghakimi semuanya. Setelah itu orang-orang kepunyaannya, orang-orang pilihan Kristus akan ditempatkan di langit bumi baru, yang artinya kita kembali ke tujuan semula mengapa Allah menciptakan kita dan langit dan bumi. Jadi di dalam Kristus itulah kita dikembalikan kepada kodrat kita yang semula. Jadi semoga ini dapat membantu teman-teman untuk dapat mengerti tentang kebenaran kerajaan Allah, dan waspadalah, berjaga-jagalah untuk kedatangan Tuhan Yesus kita yang kedua kali. Semoga hal ini dapat membuat kita lebih jelas dan lebih berhati-hati. Ingat, orang Kristen kalau hidup di masa antikristus itu tidak akan diluputkan dari masa aniaya itu. Ya, yang mengajarkan bahwa kita akan diluputkan dari masa aniaya itu hanya akan menina bobokan kamu dan imanmu. Kalau kamu mengatakan aku akan diangkat, aku tidak akan mengalami aniaya, bukankah kita adalah hamba dan Kristus adalah Tuhan? Dia sendiri dianiaya, siapakah kamu dan saya tidak akan mengalami aniaya? Jadi jangan hibur dirimu dengan mengatakan, aku akan dibebaskan dari aniaya. Tidak. Kita akan ikut dianiaya. Oleh karena itu persiapkan imanmu. Mari belajar dengan iman kita teguhkan. Kita meminta pertolongan dari Roh Allah agar Ia menolong kita, menguatkan kita, dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar uraian yang sangat mendalam dari Saudara Elia Myron mengenai situasi geopolitik terkini, khususnya potensi konflik antara Iran dan Israel. Beliau telah menghubungkan peristiwa ini dengan nubuat Alkitab, mengingatkan kita akan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya, semoga renungan ini
semakin memperteguh iman kita dan mendorong kita untuk senantiasa berjaga-jaga, ya, di tengah tantangan yang semakin kompleks ini, ya. Persatuan di antara kita sebagai orang Kristen menjadi semakin penting, ya. Marilah kita saling menguatkan, saling mendukung, dan bahu-membahu dalam doa dan tindakan nyata untuk membawa damai dan harapan bagi dunia, ya. Dan marilah kita panjatkan doa bagi perdamaian dunia, ya, khususnya bagi Iran dan Israel, ya. Semoga para pemimpin kedua negara tersebut diberikan hikmat dan kebijakan ilahi dalam mengambil keputusan, ya, sehingga terhindar dari pertumpahan darah dan penderitaan, ya. Kita juga mendoakan semua pihak yang terlibat agar dilindungi dan dibimbing oleh Tuhan Yesus, ya. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.